Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak wajar pada bagian tubuh tertentu. Pada perempuan, kanker bisa menyerang berbagai organ pada sistem reproduksi. Salah satunya ovarium, atau dalam bahasa Indonesia disebut indung telur. Seperti apa sih kanker ovarium itu? Dan bagaimana terapi yang dianjurkan untuk menanganinya? Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak penjelasan saya di video ini. Halo, saya Dr. Oni Konsa, dokter spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi. Kanker ovarium adalah kanker yang muncul pada jaringan ovarium atau indung telur. Nah, mungkin masih banyak yang bingung nih, ovarium itu apa sih? Dan posisinya ada di mana ya? Jadi gini, ovarium adalah suatu organ yang merupakan bagian dari sistem reproduksi perempuan. Tiap perempuan umumnya punya dua ovarium, di kanan dan di kiri. Ovarium sendiri berfungsi untuk menghasilkan sel telur setiap bulannya, sejak perempuan menginjak masa pubertas hingga menopause. Selain itu, ovarium juga berfungsi untuk memproduksi hormon kewanitaan, seperti estrogen dan progesteron. Ketika kanker terjadi pada ovarium, artinya terdapat perubahan pada sel-sel ovarium, sehingga menjadi abnormal, tumbuhnya cepat, dan tidak terkontrol. Kenapa bisa terjadi mutasi genetik tersebut? Penyebabnya hingga sekarang sih memang belum diketahui secara pasti ya. Tapi memang ada beberapa faktor yang diketahui berkaitan dengan peningkatan risiko seseorang mengalami kanker ovarium. Yang pertama, pertambahan usia atau perempuan yang berusia di atas 50 tahun. Kemudian memiliki gaya hidup yang buruk seperti kebiasaan merokok, obesitas, juga pada wanita yang sedang menjalani terapi sulih hormon atau pergantian hormon. Biasanya ini dilakukan saat wanita itu menopause. Lainnya, adanya riwayat kanker ovarium atau kanker payudara di keluarga. Risiko lain, memiliki mutasi genetik, tidak hamil, atau angka kelahirannya yang masih rendah, serta pernah menderita endometriosis atau kista ovarium jenis tertentu. Kalau kamu memiliki salah satu atau beberapa faktor risiko kanker ovarium yang disebutkan barusan, ada baiknya kamu lebih waspada dan meningkatkan kesadaran terhadap kanker ovarium ya. Dok, kalau gitu kapan ya perlu periksa ke dokter untuk tahu kita kena kanker ovarium atau enggak? Kalau ketahuan lebih cepat kan langsung bisa ditangani. Betul, lebih cepat dideteksi, lebih cepat ditangani. Nah, kanker ovarium sebenarnya jarang menimbulkan gejala pada stadium awal. Oleh sebab itu, kanker ovarium biasanya baru terdeteksi ketika sudah memasuki stadium lanjut atau sudah menyebar ke organ lain. Meski begitu, sebagian gejala stadium lanjut dari kanker ovarium juga tidak terlalu khas dan bisa aja menyerupai penyakit lainnya. Jadi, gejala dari kanker ovarium ini memang bisa dibilang cukup beragam ya. Mulai dari perut kembung atau bengkak pada perut, rasa cepat kenyang, sakit di perut, atau di punggung yang bagian bawah, atau kadang timbul sembelit, berat badan yang turun, dan kadang-kadang sering buang air kecil. Kalau memang ada indikasi yang mengarah ke kanker ovarium, maka dokter kemungkinan akan menyarankan kamu untuk menjalani serangkaian pemeriksaan penunjang yang dapat membantu untuk memastikan apakah kamu terkena kanker ovarium atau tidak. Pemeriksaan yang disarankan bisa berupa USG perut, USG transvaginal atau transrektal bagi yang belum menikah, CT scan, MRI, tes darah, hingga biopsi atau pengambilan sampel jaringan ovarium untuk diperiksa di laboratorium. Jika kamu mendapatkan diagnosis kecurigaan kanker, dokter akan menyarankan pengobatan maupun metode terapi yang sesuai dengan stadium kanker dan kondisi kamu. Tujuannya untuk mengupayakan pengendalian perkembangan sel kanker serta meningkatkan peluang kesembuhanmu.
ada beberapa penanganan kanker ovarium yang mungkin disarankan oleh dokter. Yang pertama adalah operasi atau pembedahan. Pembedahan ini dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis sekaligus melihat dengan lebih jelas seberapa jauh kanker sudah menyebar, serta tentunya untuk membuang semua sel kanker sebanyak mungkin. Caranya dengan mengangkat baik salah satu atau kedua ovarium kamu, maupun keseluruhan rahim dan jaringan di sekitarnya, tergantung dari seberapa jauh kanker sudah menyebar. Bagi perempuan yang masih dalam usia produktif dan atau stadium kankernya lebih awal, dokter bisa saja mempertimbangkan untuk tidak melakukan operasi pengangkatan rahim jika itu dimungkinkan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan peluang untuk hamil setelah kanker ovariumnya ditangani. Caranya adalah dengan mengangkat hanya salah satu ovarium, atau paling sedikit meninggalkan bagian ovarium yang sehat dan tentunya tetap meninggalkan rahim untuk proses kehamilan berikutnya. Pada mereka yang masih memiliki bagian ovarium yang sehat dan rahim, maka kehamilan masih mungkin dapat terjadi, bahkan secara alami, selama pasien belum mengalami menopause. Pada kondisi tertentu, kita masih memungkinkan melakukan pembekuan ovarium atau ovarian freezing pada saat kita menemukan bagian yang sehat, namun kedua ovarium harus diangkat. Maka tindakan ini akan dipersiapkan sebelum pembedahan. Pada pasien yang sudah menjalani ovarian freezing, kemudian kankernya bisa teratasi, maka program kehamilan selanjutnya bisa dilakukan melalui program IVF atau in vitro fertilization yang lebih dikenal sebagai istilah bayi tabung. Tentunya rahim masih tetap harus ada di dalam tubuhnya. Namun bagi yang stadiumnya sudah lanjut dan kanker sudah menyebar ke rahimnya maupun bagian tubuh lain di luar sistem reproduksi, maka operasi harus dilakukan dengan mengangkat organ tubuh yang terdampak. Dalam hal ini termasuk rahim dan jaringan di sekitarnya, sehingga kehamilan tidak mungkin lagi dapat terjadi. Pembedahan seperti ini umumnya direkomendasikan untuk dilakukan oleh dokter jika memang manfaatnya dinilai melebihi risiko yang terjadi apabila tindakan ini tidak dilakukan. Nah, setelah proses pembedahan, ketidaknyamanan seperti nyeri, mual, muntah, dan gangguan buang air besar mungkin dirasakan. Namun hal ini umumnya bisa ditangani melalui pemberian obat-obatan dari dokter. Pada beberapa metode pembedahan, pasien mungkin bisa langsung pulang keesokan harinya. Tetapi ada juga metode pembedahan yang memerlukan pasien untuk dirawat inap setidaknya sampai 5 hari pasca operasi. Ini tentunya bergantung pada seberapa besar pembedahan yang dilakukan dan juga kondisi pasien pasca operasi. Nah, selain itu, pasien biasanya diminta untuk menjaga luka bekas sayatan operasinya. Dan yang penting adalah menjaga asupan nutrisinya sebaik mungkin agar penyembuhan luka operasi berjalan dengan baik. Pasca operasi 7 hari, biasanya luka operasi bisa dilepas jahitannya. Secara umum sih, pasien yang menjalankan pembedahan biasanya memerlukan waktu kisarannya antara 4-8 minggu untuk bisa kembali pulih seperti biasa. Terapi yang kedua adalah kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan yang menggunakan bahan kimia yang sangat kuat untuk membunuh sel kanker. Kemoterapi bisa dilakukan sebelum pembedahan dengan tujuan untuk mengecilkan ukuran kanker sehingga bisa menyusut atau lebih mudah untuk diangkat. Namun seringkali kemoterapi dilakukan setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa atau juga jika kanker ternyata muncul kembali setelah tindakan dan pengobatan sebelumnya sudah berhasil dilakukan. Perlu diketahui juga bahwa kemoterapi merupakan terapi sistemik. Artinya, obat memasuki peredaran darah dan mencapai hampir seluruh bagian dalam tubuh kita. Karena itu,
pasien kanker yang menjalani kemoterapi bisa mengalami efek samping di seluruh tubuhnya, seperti lemas, mual, muntah, diare, rambut rontok, selera makan yang berkurang, sariawan, demam, gangguan buang air besar, dan memar pada kulit. Jangan ragu ya untuk berkonsultasi ke dokter jika mengalami efek samping tersebut. Terapi yang ketiga adalah terapi target. Terapi target dilakukan menggunakan obat yang secara spesifik menyerang bagian unik pada sel kanker. Terapi target memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda, namun secara umum dapat mengubah pertumbuhan dan perbaikan sel kanker. Secara umum, terapi target lebih ramah kepada sel tubuh yang sehat dibandingkan dengan kemoterapi. Terapi yang keempat adalah terapi maintenance atau rumatan. Terapi rumatan ini biasanya dilakukan setelah pasien menjalani kemoterapi, khususnya pada pasien kanker ovarium stadium 3 dan 4 yang telah menunjukkan respon lengkap atau respon sebagian. Respon lengkap atau complete respon artinya setelah pembedahan maupun kemoterapi tidak lagi ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan sel kanker. Sementara respon sebagian atau partial respon artinya pengobatan kanker sudah menunjukkan adanya perbaikan, tetapi sel-sel kankernya belum sepenuhnya hilang dari tubuh. Nah, dengan terapi maintenance atau rumatan ini, risiko kembalinya kanker ovarium dan kemungkinan terjadinya perburukan penyakit bisa diturunkan. Pemilihan terapi rumatan pada pasien sendiri tergantung pada kondisi pasien. Salah satu faktor penentunya adalah terdeteksi atau tidaknya hasil mutasi genetik pada gen BRCA1 dan BRCA2 dalam tubuh pasien. Mutasi genetik tersebut dapat diturunkan di keluarga. Oleh karena itu, hasil mutasi genetik tersebut dan terapi rumatan perlu didiskusikan di tahap awal setelah diagnosis kanker ovarium ditegakkan. Durasi penggunaan dan jenis terapi rumatan dapat berbeda-beda, tergantung dari penilaian dokter terhadap kondisi pasien. Nah, setelah terapi selesai dilalui, apa yang pasien kanker ovarium harus lakukan? Jawabannya adalah memeriksakan diri secara rutin ke dokter yang menanganinya. Setelah terapi dilakukan, pasien tetap perlu secara rutin menemui dokter, meskipun tidak ada keluhan atau tidak ada tanda-tanda kembalinya kanker maupun perburukan yang dirasakan oleh pasien. Beberapa tes bisa jadi dilakukan secara rutin. Monitoring ini dilakukan dengan tujuan mendeteksi dini jika kanker ovarium kembali atau recurrence. Pasien kanker ovarium sangat disarankan untuk mendiskusikan berbagai manfaat dan risiko dari metode-metode penanganan kanker ovarium yang dianjurkan dokter secara menyeluruh, supaya bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan, stadium kanker, dan ada tidaknya keinginan untuk tetap bisa memiliki keturunan. Jadi, metode penanganan kanker ovarium bisa diputuskan antara kedua belah pihak, yaitu pasien dan dokter, atau disebut juga shared decision making. So, untuk para pasien kanker ovarium, jangan takut untuk banyak bertanya pada dokter, sampai benar-benar paham ya. Konsultasikan segala keresahan fisik maupun mental yang dirasakan oleh kalian sebagai pasien secara mendalam dengan dokter, agar dapat lebih memahami manfaat dan risiko yang dihadapi dari setiap tindakan dan pengobatan yang akan dijalani. Dengan begitu, semua hal yang berkaitan dengan persiapan pengobatan dapat disiapkan sebaik mungkin untuk mendukung peluang keberhasilan pengobatan itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kanker ovarium dan pengobatannya. Semoga dengan informasi tersebut, kesadaran tentang kanker ovarium bisa lebih meningkat, sehingga penyakit ini bisa dideteksi lebih dini dan mendapatkan penanganan sesegera mungkin. Oke deh,
Sekian dulu informasi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu punya topik lain yang menarik dan ingin dibahas oleh dokternya Alo Dokter, komen aja di bawah ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.